awal mencakup sekitar 19,5 juta pertama dengan anggaran awal sekitar 71 triliun. Pilot project seperti dapur pusat di Jawa Barat telah dimulai. Setiap dapur melayani ribuan siswa sekaligus menumbuhkan ekonomi lokal. Transformasi sistem pangan dan reduksi limbah dalam RPJMN tahun 2025 sampai 2029, isu susut dan sisa pangan menjadi prioritas, diperkuat oleh kolaborasi lintas sektor dan Badan Pangan Nasional. Visi ke depan mencakup penciptaan sistem pangan yang berbasis ekoregion, mengintegrasikan keanekaragaman hayati, lokalitas, dan keberlanjutan pangan. Nah guys, kalau melihat agenda pangan Presiden Prabowo, dampaknya terhadap petani bisa dibagi menjadi dua. Ada dampak positif dan ada tantangannya. Berbicara dampak positif, tentunya meningkatkan permintaan produk lokal. Program makan bergizi gratis akan menumbuhkan pasokan bahan pangan besar dan rutin seperti beras, sayur, telur, ikan, daging, dan buah. Jika pemerintah serius menggunakan pasokan lokal, petani berpeluang mendapatkan pasar yang stabil dan harga yang lebih terjamin. Dampak positif yang kedua, adanya dukungan infrastruktur dan teknologi. Anggaran pangan yang besar memungkinkan investasi ke irigasi, bibit unggul, mekanisasi pertanian, dan fasilitas pasca panen. Ini bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Kemudian harga lebih stabil. Dengan adanya kontrak pembelian oleh pemerintah, resiko harga jatuh saat panen raya bisa ditekan. Petani jadi lebih berani menanam karena pasar sudah terjamin. Selanjutnya tentu ada tantangan yang dihadapi dan tantangan yang harus diantisipasi. Resiko pasokan dikuasai pemasok besar. Kalau rantai supply dikuasai perusahaan besar atau impor, petani kecil bisa terpinggirkan. Butuh regulasi agar petani lokal menjadi prioritas pemasok. Tantangan yang kedua selanjutnya kapasitas produksi. Permintaan besar butuh konsistensi, kualitas, dan kuantitas. Tanpa pendampingan, petani bisa kewalahan memenuhi standar dan jadwal distribusi. Tantangan selanjutnya harga input yang tinggi. Kenaikan harga pupuk, benih, atau pakan bisa memakan keuntungan petani meski harga jual terjamin. Kesimpulannya, agenda pangan ini berpotensi besar peningkatan kesejahteraan petani. Jika pemerintah mengutamakan pembelian dari petani lokal, ada sistem kontrak dan pendampingan yang jelas. Harga input dijaga tetap terjangkau, distribusi hasil panen diatur agar adil untuk petani kecil maupun besar. Kalau tidak, justru ada resiko pasar besar dimanfaatkan oleh korporasi besar, sementara petani kecil tetap di posisi lemah. Jadi mari kita semangat untuk kemerdekaan pangan di Indonesia dan dukung semua program pemerintah yang positif tentunya.